Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para pemirsa TV Aswaja, kita akan terus bersama kajian tasawuf kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Untuk kali ini kita memasuki hikmah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahawatil khafiyah. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Kehendakmu untuk memasuki alam tajrid, memasuki alam atau wilayah yang hanya konsentrasi melulu saja kepada Allah saja, itu namanya alam tajrid. Meninggalkan segala-galanya. Padahal ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, pada saat yang sama Allah masih memposisikan Anda di tahap alam asbab. Alam asbab itu alam logika sebab akibat yang berhubungan dengan dunia, berhubungan dengan akal pikiran rasional. Misalnya, kalau saya mendapatkan rezeki itu ya harus bekerja. Nah, itu ada logikanya. Kalau saya ingin minum air, maka saya harus berikhtiar mencari air, merebus air, atau membeli air. Ini namanya alam asbab. Kadang-kadang Allah memposisikan kita di alam asbab, sementara karena gairah sebelumnya, kita ingin sekali memasuki alam tajrid. Hanya Allah saja. Karena Anda menyadari bahwa kita harus iktimat pada Allah nih. Kalau begitu saya tinggalkan kerja, saya tinggalkan usaha, saya tinggalkan bisnis dan seterusnya. Keinginan Anda meninggalkan semua itu demi alam tajrid adalah aksentuasi perwujudan dari nafsu yang tersembunyi. Ini halus sekali. Nafsu kita sebenarnya kenapa kok kepingin menuju kepada Allah saja, meninggalkan semuanya? Sebenarnya itu adalah bentuk alibi nafsu kita yang hanya ingin bebas dari beban dan tanggung jawab hidup. Banyak orang, sudahlah yang enak sekarang, saya beribadah saja, nggak usah kerja. Nanti kalau pensiun, kalau ini. Itu kata-kata hawa nafsu yang tersembunyi sebenarnya. Atau sebaliknya, nanti saja kalau saya sudah tidak sibuk, saya tidak punya masalah, saya tidak menangani hal-hal tertentu, saya baru istiqomah betul. Itu juga kata-kata hawa nafsu kita. Atau kalimat-kalimat yang mencoba menafikan fakta-fakta kehidupan nyata di sehari-hari kita, hanya demi bersembunyi di balik kata-kata Tuhan. Udahlah, ini untuk kepentingan Allah, ini Allah, ini Allah. Nggak taunya ujung-ujungnya kepentingan bisnis. Nggak taunya ujung-ujungnya kepentingan pribadi. Ini bentuk nafsu tersembunyi. Inilah oleh dunia sufi benar-benar ingin didekonstruksi, dibuang agar kita ini bersih. Kalau memang Allah memposisikan kita di alam logika, alam sebab akibat, ya mari kita kerja keras, mari kita beribadah. Nah, ini gambaran mengenai alam asbab.
dan alam tajrid. Alam tajrid ini orang yang diposisikan di alam asbab memiliki satu aturan supaya kita tidak hidup ini tidak mengeluh saja karena nafsu itu. Kita bisa melihat karakteristiknya. Nafsu itu kepengen yang enak-enak. Itu pasti nafsu. Nafsu itu ingin bebas dari beban dan tanggung jawab. Itu pasti nafsu. Nafsu itu ingin jauh-jauh dari Allah. Nafsu. Nafsu itu hanya ingin serba untung. Apapun alasannya. Apakah itu alasan ibadah. Saya beribadah, biar apa? Biar beruntung hidupku. Nafsu kita itu. Nah, dari sini seseorang mesti berdiri pada proses yang disebut aturan-aturan di wilayah alam asbab. Alam logika sebab akibat. Syekh Ahmad Zarruq, generasi kelima ya dari Syekh Abil Hasan Asyadzili, yang menulis satu karya luar biasa mengenai komentar atau ulasan Al-Hikam. Beliau menyebutkan aturan di alam asbab ini satu adalah ar-ridha. Seseorang harus memiliki kerelaan kepada ketentuan Allah. Kita bekerja punya target, ternyata tidak memenuhi target, maka aturan kita harus ridho terhadap ketentuan Allah, terhadap target yang tidak sampai tadi. Yang kedua ada sabar, yang ketiga ada istislam. Nanti akan kita urai setelah berikut nanti. Para pemirsa Aswaja yang senantiasa mendapat limpahan ridha Allah, mari kita lanjutkan tentang aturan di wilayah alam logika sebab akibat ini. Aturannya tadi disebut ridha. Ridha itu adalah babullahil a'zam, pintu Allah paling agung. Karena itu siapapun yang ingin memasuki pintu Allah dari segala penjuru, masukilah dulu pintu ridha. Ridho itu bentuk kerelaan kita kepada ketentuan Allah. Karena kenapa kita harus ridho? Pastilah Allah memberikan yang terbaik. Bagaimana caranya? Kita harus pandang bahwa ketentuan Allah pada kita tidak satu pun yang cacat. Dan semua sempurna. Walaupun tidak enak bagi Anda. Sama sekali tidak mengurangi kesempurnaan ketentuan Allah. Karena itu harus direspon dengan ridho. Yang kedua, wasobru, sabar. Orang menjalani alam logika ini harus ada kesabaran. Kenapa? Karena kesabaran adalah kesiapan kita untuk disertai oleh fadl dan rahmatnya Allah. Banyak sekali cobaan dan sabar tentu terurai begitu panjang nantinya. Karena sabar itu, ada sabar menghadapi cobaan itu memang sabar biasa